Selamat datang di channel Cakrawala Kuno. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ada orang yang tampak mudah menarik kekayaan, sementara yang lain terus berjuang dan tetap berada di tempat yang sama? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa hanya dengan 2 kata sederhana, kamu bisa mulai mengubah kenyataan finansialmu, seperti yang telah dilakukan oleh para jutawan, pemimpin spiritual, dan visioner besar sepanjang sejarah? Kata-kata ini bukan sihir, tapi memiliki kekuatan mental, energi, dan getaran. Mereka tersembunyi dalam ajaran Neville Goddard, dalam kata-kata Buddha, bahkan dalam kebiasaan para pengusaha sukses yang membangun kerajaan melalui kekuatan niat. Perbedaan antara stagnasi dan kemakmuran terletak pada apa yang kamu katakan kepada dirimu sendiri setiap hari, secara sadar maupun tidak sadar. Dan dalam video ini, kamu akan menemukan bagaimana 2 kata ini bisa membuka jalan menuju realitas kelimpahan baru. Kamu tidak perlu langsung percaya, cukup perhatikan. Ini bisa mengubah segalanya. Jika kamu percaya pada kekuatan kata-kata, tekan tombol suka dan tinggalkan komentar. Saya adalah kemakmuran yang bergerak. Segala hal yang ada di dunia fisik awalnya hanyalah sebuah perhatian. Sebelum menjadi ide, ia adalah fokus. Dalam fisika kuantum, ini disebut efek pengamat, sebuah konsep luar biasa yang menunjukkan bahwa sekadar mengamati bisa mengubah perilaku materi. Artinya, perhatian kita bersifat kreatif, bukan pasif. Alam semesta merespons tatapan kita. Mungkin terdengar abstrak, tapi pikirkan ini. Seberapa sering kamu meyakini bahwa sesuatu tidak akan berhasil dan benar tidak berhasil? Seberapa sering kamu merasa terjebak dalam kekurangan meskipun sudah berusaha keras? Ini bukan soal nasib buruk, tapi tentang fokus yang salah arah. Keyakinanmu membentuk realitas. Bukan hanya tindakanmu yang penting, tapi apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Dan banyak tokoh besar mengungkapkan hal yang sama dengan cara berbeda. Buddha berkata, dengan pikiran kita, kita menciptakan dunia. Neville Goddard mengajarkan bahwa kita menciptakan kenyataan melalui bayangan diri kita sendiri. Bahkan Einstein berkata, realitas hanyalah ilusi meskipun sangat persisten. Tanpa sadar, kamu terus mengucapkan pernyataan tentang dirimu sendiri, bahkan dalam keheningan. Seperti, aku memang seperti ini, atau aku tidak pandai menabung, aku selalu sial. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar tidak penting, tapi sebenarnya mereka adalah perintah energetik bagi alam bawah sadar yang tidak membantah, hanya mengikuti. Otak kita selalu mencari konsistensi antara apa yang kita yakini dan apa yang kita alami. Jadi, jika kamu percaya bahwa kamu tidak layak memiliki uang, otakmu akan mencari cara untuk membuktikannya dengan melewatkan peluang, menciptakan gangguan, bahkan lupa pada detail penting. Sistem kepercayaan ini bisa diubah bukan dengan paksaan, tapi dengan pengulangan sadar, afirmasi yang konsisten, dan penuh niat. Disinilah perubahan dimulai. Dan disinilah kita berakhir hari ini, bukan sebagai akhir dari sebuah video, tapi sebagai awal dari babak baru dalam hidupmu. Kamu sekarang tahu bahwa kata-kata bukan sekadar bunyi, mereka adalah benih. Dan setiap kali kamu berkata, aku adalah, kamu sedang menanam kemungkinan. Jadi, mulai hari ini, pilih kata-katamu seperti kamu memilih masa depanmu, dengan niat, dengan cinta, dan dengan kesadaran bahwa kamu adalah pencipta realitasmu sendiri. Jangan lupa, tuliskan di kolom komentar, aku adalah, dan lanjutkan dengan identitas barumu. Biarkan energi positifmu bergema, menjangkau siapapun yang membacanya.
Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan kepada seseorang yang mungkin juga sedang menunggu untuk terbangun. Klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena video berikutnya bisa jadi adalah pesan yang paling kamu butuhkan. Dan ingat, kamu tidak sendirian. Saat kamu berkata begitu, dadamu terbuka, napasmu terasa ringan, dan dunia di sekitarmu mulai berubah. Kamu bukan lagi bermimpi, kamu sedang mengingat siapa dirimu yang sesungguhnya. Langkah-langkah praktis untuk membentuk realitas baru. 1. Visualisasi pagi. Saat bangun, ucapkan dalam hati, "Oh, saya adalah kelimpahan yang bergerak. Oh, segala sesuatu berjalan sesuai keinginan saya. Oh, uang datang kepada saya secara alami." 2. Latihan cermin. Tatap matamu di cermin selama 30 detik dan ucapkan, "Oh, saya makmur, saya bebas, saya terhubung dengan sumber kelimpahan." 3. Jurnal identitas tulis sebelum tidur. Bagaimana saya, sebagai orang yang makmur, akan merespons hari ini? 4. Kesadaran sehari-hari. Katakan tidak pada satu pikiran kelangkaan setiap hari. Ucapkan, pikiran ini tidak mendefinisikan saya. Saya memilih realitas baru. 5. Syukur di muka. Ucapkan terima kasih bukan hanya untuk yang sudah terjadi, tetapi juga untuk yang sedang dalam perjalanan kepadamu. Kesimpulan, transformasi dimulai dengan dua kata yang penuh kuasa. Aku adalah. Kamu tidak perlu menunggu tanda-tanda ajaib. Kamu hanya perlu memutuskan. Saat kamu memilih identitas baru dan mengafirmasikannya dengan niat, semesta merespons. Tuliskan di komentar, "Aku adalah identitas baruku," karena ini adalah permulaan babak baru, dan kamu tidak sendirian. Jawabannya mungkin tersembunyi dalam keyakinan bawah sadar yang terbentuk sejak kecil, seperti uang tidak tumbuh di pohon, atau kalau lahir miskin akan mati miskin. Keyakinan seperti ini, meski tak terlihat, membatasi pikiranmu. Walau kamu ingin kaya, ada bagian dalam dirimu yang percaya bahwa kamu tidak pantas menerimanya. Inilah akar dari pola pikir kelangkaan. Otak manusia membutuhkan keselarasan antara pikiran, perasaan, dan pengalaman. Jika kamu berkata, "Saya kaya," tapi di dalam hati merasa takut atau bersalah, sistem internalmu akan menolak afirmasi itu. Oleh karena itu, kamu perlu merasakan afirmasi itu, bukan sekadar mengucapkannya. Mari kita lakukan latihan singkat. Pejamkan mata, tarik napas, dan bayangkan dirimu hidup dalam versi paling makmur. Rasakan perasaan itu, ucapkan, "Saya berlimpah, saya layak untuk makmur. Kekayaan mengalir secara alami kepada saya." Latihan ini akan menata ulang jalur saraf dalam otakmu, seperti benih kecil yang tumbuh jadi pohon besar. Jika mendapat air, cahaya, dan tanah yang baik, identitas barumu adalah benihnya. Kata-katamu adalah airnya, emosimu adalah cahayanya, dan pikiranmu adalah tanahnya. Tapi hati-hati, jika kamu menyiram benih kelimpahan dengan keraguan, ia tidak akan tumbuh. Kuncinya adalah konsistensi. Meskipun belum melihat hasilnya, tetap teguh menegaskan, merasakan, dan hidup seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Kamu bukan sedang menunggu keajaiban, kamu adalah keajaiban itu. Tulislah di kertas, "Saya adalah kelimpahan dalam tindakan. Saya adalah saluran kemakmuran." Ulangi setiap pagi dan malam, bukan seperti orang yang berharap, tapi seperti orang yang tahu bahwa ini adalah kenyataan mereka. Sebuah kisah sederhana. Seorang ayah duduk bersama anaknya
yang baru saja gagal belajar naik sepeda. Si anak berkata, "Aku tidak cukup baik." Sang ayah menatap matanya dan berkata, "Apa yang kamu katakan tentang dirimu akan menjadi kenyataan. Katakan, aku kuat, aku mampu, aku berani." Anak itu pun mengulanginya, dan hari itu ia mencoba lagi karena sesuatu dalam dirinya telah berubah. Kita semua punya anak kecil di dalam diri kita, anak yang pernah diajarkan untuk takut gagal, takut dinilai, dan merasa tidak cukup. Tapi hari ini kamu bisa menjadi sosok dewasa yang anak itu butuhkan dengan kata-kata penuh kasih dan keberdayaan. Saya mampu, saya layak, saya cukup. Contohnya Carla, seorang wanita yang terlilit utang dan merasa buntu. Ia mulai berdiri di depan cermin setiap hari selama 3 menit dan berkata, "Saya makmur, saya bernilai, uang datang dengan mudah kepada saya." Awalnya terdengar palsu, bahkan ditolak oleh pikirannya, tapi ia terus melakukannya. 2 minggu kemudian, ia menjual layanan yang sebelumnya mandek. 3 minggu kemudian, ia mendapat promosi. Ia sadar yang berubah bukan dunia di sekitarnya, tapi keyakinannya tentang siapa dirinya. Inilah kekuatan sebenarnya. Ini bukan soal berpikir positif, tapi menjadi secara vibrasi seperti siapa yang kamu ingin jadi, bahkan sebelum bukti muncul. Dan ketika kamu benar-benar menghidupi hal itu, kamu mulai menarik situasi, orang, dan peluang yang sesuai dengan identitas barumu. Seperti mengganti saluran radio, lagu lama menghilang, dan lagu baru mulai terdengar. Kamu tak perlu melawan kekurangan. Cukup perkuat versi terbaik dirimu yang sudah ada dalam potensi. Semua ini dimulai dengan 2 kata sederhana. 2 kata yang membawa kode penciptaan. Aku adalah. Kata-kata ini terdengar sederhana, tapi memiliki kekuatan luar biasa. Setiap kali kamu berkata, "Aku adalah," kamu sedang membuat pernyataan kreatif ke semesta. Kamu tidak meminta, kamu menegaskan, dan semesta merespons bukan pada keinginan, tapi pada niat dan keyakinanmu. Ucapkan bersama saya kaya, saya makmur, saya berkelimpahan. Rasakan kata-kata itu dengan seluruh tubuhmu, karena saat kamu menyatakannya dengan sungguh-sungguh, kamu mengakses inti identitasmu. Psikologi pun mengkonfirmasi bahwa pengulangan yang meyakinkan bisa menciptakan jalur saraf baru di otak yang kemudian mengubah kenyataanmu. Ini bukan tentang berpura-pura, ini tentang mengklaim versi terbaik dari dirimu, versi yang selama ini tertutup oleh rasa takut, ragu, dan kekurangan yang kamu pelajari selama bertahun-tahun. Aku adalah kunci. Kata-kata yang mengikuti setelahnya akan menentukan apa yang kamu alami. Jadi, pilihlah dengan sadar. Kamu bisa terus berkata, "Aku tidak bisa, aku tidak cukup," atau kamu bisa berkata, "Aku siap menerima, aku adalah kekayaan yang bergerak, aku adalah pencipta realitaku." Rasakan getarannya dan biarkan itu mengubah segalanya. Ini adalah bahasa kelimpahan. Saat kamu mengatakan, "Aku adalah," kamu sedang mengakui kekuatan tertinggimu, identitas sejati yang berasal dari asal-usul ilahi. Namun, mungkin kamu bertanya-tanya, "Kalau ini begitu dahsyat, kenapa belum berhasil bagiku?"